Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Untuk weton-weton Sabtu yang lainnya ya, itu silakan dicari ya. Ada Sabtu Legi, ada Sabtu Pahing, ada Sabtu Wage, ada ya, cuma 3 itu ya. Sabtu Pon, Sabtu Kliwon belum ada ya. Silakan dicari channelnya ya. Sudah banyak kok subscribernya ya. Sabtu Wage ini sudah mau net juga, sudah lama juga. Sabtu apalagi Sabtu Pahing ya baru ya, videonya paling 10 Mas ya. Sabtu Legi sudah banyak ini ya, hampir monet ya, kurang subscribernya kurang berapa itu, kurang 200-an ya, paling 2 bulan 3 bulan lagi ya. Silakan dikunjungi ya channel itu ya, supaya lebih fokus ya teman-teman weton Sabtu. Nah, ini sifatnya umum ya, Sabtu ini sifatnya umum. Menanggapi komentar saudara kita, saya dari Tulungagung ya, saya mau bisa menolong orang di sekitar lingkungan saya, bagaimanapun di lingkungan dimanapun saya berada. Loh, kalau kita punya cita-cita semacam itu, cita-citanya bagus ya, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita itu bisa benar-benar merealisasikan gitu ya. Bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa mewujudkan, artinya bisa memberi gitu ya. Bisa mewujudkan, bisa memberi, ibaratnya itu apa, menolong ya orang lain tersebut. Artinya kita sendiri harus mampu gitu loh ya. Kita sendiri harus mampu. Lah bagaimana kita ini mau menolong orang lain, sedangkan kita ini kekurangan gitu loh ya. Lah inilah ya yang coba Anda pikirkan gitu loh ya. Anda mau menolong dalam bidang apa? Mau menolong dalam keuangan misalkan, ya Anda harus kaya ya. Jadi benar-benar jangan hanya sebatas impian saja. Kalau impian semua orang ya pasti seperti itu ya. Nah, supaya itu bisa terwujud, kita harus punya visi misi ya. Kita latih untuk visi misi kita. Misalkan Anda bekerja, targetmu katakanlah bulan ini saya dapat 5 juta misalkan. Nanti yang 500.000 tak buat sumbangan, tak sumbangkan, tak tukono aqua misalkan, atau tak tukono beras 5 kilo, beras katakanlah 25 kilo misalkan, tak bagi-bagi, sembako tak bagi-bagi misalkan. Nah, jadi seperti itu. Artinya jelas gitu loh ya. Anda fokus di dalam prosesnya. Ketika Anda berhasil, maka Anda bisa melakukan itu tadi apa, memberikan santunan terhadap orang gitu loh ya, membantu orang gitu. Ya. Jadi ketika kita punya niat yang baik, maka kita tindak lanjuti dengan proses yang baik. Jangan hanya itu sebatas hayalan saja gitu. Ya, kalau Anda sebatas hayalan ya tidak akan pernah terwujud ya. Terus saudara Sri Wedari ya, ini saya sambil baca di laptop teman-teman, di HP itu mata itu pedes ya. Ini saya buka laptop tak lihat ya komentar teman-teman. Betul Pak, saya sadar sekarang lagi dikasih sakit sudah 1 bulan, tapi saya enjoy. Mungkin ini karma dari apa yang saya lakukan, sengaja atau tidak, insya Allah tetap bersyukur. Loh ya iya ya. Kalau Anda biasanya ya, kalau Anda sadar masalahmu itu adalah sebuah karma ya, itu Anda akan dibawa kepada peristiwa salah yang Anda lakukan. Loh ya teman-teman, dan orang yang Anda sakiti ya, orang yang Anda sakiti itu juga akan, misalnya saya ini mbok sakiti ya, saya mbok sakiti, saya butuh proses waktu 4 tahun untuk bisa sembuh dari rasa sakit itu. Air mata, uang, wes entek kabeh. Pada saat Anda mendapatkan yang namanya karma, balasan atas perbuatan Anda kepada saya, nanti saya itu sama Tuhan dikasih tahu. Mbuh carane ya apa, pasti gitu. Loh, ini terbukti teman-teman ya, berkali-kali ya gitu ya. Ada yang pernah saya alami itu, ada yang langsung seketika saat itu juga ada.
ada yang katakanlah 5 tahun, ya. 5 tahun itu bukan kejadiannya 5 tahun baru dikasih tahu, bukan ya. Tapi balasan karma itu ketika sampai kepada orang itu, ya, kita dikasih tahu gitu loh. Saat ini kalau si A itu menjalani karma atas perbuatan menyakiti diri kita. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman ya, hati-hati ya, ketika kita katakanlah salah terhadap orang, ketika kita ini katakanlah menjalani sebuah karma, nah itu perbanyak bertobat itu ya, perbanyak bertobat ya. Jadi seperti itu. Karena ketika Anda banyak bertobat, nanti Anda akan menemukan jati diri Anda gitu. Ya, bahwasanya segala sesuatu itu akan ada akibatnya gitu. Kita berbuat baik ya ada akibatnya, kita berbuat jahat ada akibatnya ya. Jadi hidup di dunia ini ya, pada dasarnya itu kita ini terkengkang dengan sebuah aturan gitu loh ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, demikian. Atau ada lagi pertanyaan? Jadi kalau Anda sadar ya, teman-teman nonton Sabtu, kena masalah itu sebenarnya itu cuma 3. Kalau Anda dihadapkan pada sebuah masalah, itu cuma 3 jawabannya. Apakah itu ujian? Apakah itu karma? Apakah itu hukuman Tuhan? Itu periksa di sana. Nah, dengan Anda tahu, oh masalahku adalah hukuman Tuhan, maka lakumu kudu tobat. Baru selesai. Ya, soal lama tidaknya ya tergantung ketulusanmu. Kalau masalahmu itu adalah karma, hendak selesai sebelum jatahmu habis. Ya, mbok tobati menclek sampai elek ya tidak akan selesai. Anda harus menjalani hari demi hari. Ya kok enak gitu loh ya. Ibaratnya saya mbok sakiti. Ya, saya bisa sembuh itu 5 tahun. Coba bayangkan 5 tahun menderita gitu. Misalkan saya ditarik ya, tak balas penderitaanmu tak berikan kepada orang yang menyakiti 5 tahun, pasti saya akan menolak gitu. Kalau bisa seumur hidupnya, jangan hanya 5 tahun. Duh ya, itu saking berarti, saking loro hati ini ketika kita disakiti oleh orang gitu. Kan seperti itu. Makanya ketika kita menjalani sebuah karma, itu pasti lebih berat daripada perbuatan kita. Dan itu tidak bisa ditobati, harus dijalani. Menjalanilah itu bentuk dari pertobatan. Sampai selesai. Kalau itu adalah ujian Tuhan, masalahmu ada ujian Tuhan, itu tidak pakai lama. Ya, dan Anda tidak pakai sambat. Karena Anda tahu, setelah Anda diuji, pasti derajatmu pasti akan dinaikkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.